Hello Technolovers, tak terasa 2 bulan lagi tahun 2024 akan berakhir. Daftar orang-orang terkaya di Indonesia masih dipimpin oleh Prajogo Pangestu yang mengalami lonjakan kekayaan sepanjang tahun ini. Dari daftar The Real Time Billionaires Forbes pada 31 Agustus 2024, bos Barito Pacific Prajogo Pangestu memimpin dengan kekayaan mencapai 75,4 miliar US dollar atau sekitar 1.171 triliun rupiah. Tapi, bukan tentang orang terkaya di Indonesia yang akan kita bahas. Kita akan mengulas orang terkaya di Kalimantan, tempat IKN yang kabarnya tidak jadi ibu kota negara ini. Jadi, siapa sajakah orang terkaya di Kalimantan dan berapa harta kekayaan mereka? Mari kita ulik. Haji Isam. Haji Isam, nama asli Andi Syamsuddin Arsyad, adalah seorang pengusaha sukses yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh terkaya di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh besar, terutama dalam industri tambang batubara, perkebunan, dan infrastruktur. Bisnis batubara. Haji Isam dikenal melalui perusahaan tambang batubaranya PT John Lynn Group yang beroperasi di Kalimantan Selatan. John Lynn Group adalah salah satu perusahaan tambang batubara besar yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam. Diversifikasi bisnis. Selain tambang, Haji Isam juga telah mendiversifikasi investasinya ke berbagai sektor lain, termasuk transportasi atau penerbangan, perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan infrastruktur. John Lynn Group bahkan memiliki divisi transportasi udara bernama John Lynn Air Transport. Keterlibatan dalam infrastruktur. Haji Isam terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur besar di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah proyek Bandara Internasional Syamsuddin Nur dan sejumlah proyek jalan serta pelabuhan yang penting untuk ekonomi di Kalimantan. Selain itu, Haji Isam terkenal dengan gaya hidup mewahnya, termasuk memiliki koleksi mobil dan pesawat pribadi. Dia seringkali menjadi sorotan karena aset-asetnya yang sangat mahal dan eksklusif. Haji Isam dianggap sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di Kalimantan. Dengan jaringan bisnis yang luas dan investasi yang signifikan di berbagai sektor, jumlah pasti kekayaan Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad tidak dipublikasikan secara resmi seperti tokoh-tokoh besar yang masuk dalam daftar Forbes. Namun Haji Isam dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Kalimantan dan Indonesia, terutama karena bisnis batubara dan diversifikasi usaha lainnya. Estimasi kekayaannya bisa mencapai triliunan rupiah, mengingat perusahaan miliknya, John Lynn Group, adalah salah satu pemain utama di industri tambang batubara di Indonesia. Diketahui, dia bisa menjual 400.000 ton batubara dengan omset tembus 40 miliar rupiah per bulan. Sampai saat ini, aset yang dimilikinya tercatat sudah mencapai 1 triliun rupiah. Selain itu, diversifikasi bisnisnya yang meliputi perkebunan, transportasi, dan infrastruktur turut meningkatkan aset dan kekayaan bersihnya. Namun, karena Haji Isam tidak termasuk dalam daftar resmi orang terkaya yang sering dirilis publikasi seperti Forbes atau Bloomberg, angka pasti mengenai total kekayaannya sulit ditentukan secara publik. Estimasi ini juga mengacu pada aset-aset besar yang ia miliki, seperti bisnis tambang, perkebunan, transportasi udara, dan proyek infrastruktur besar. Abdul Rashid. Lalu ada Abdul Rashid yang dikenal sebagai Haji Rashid, adalah seorang pengusaha besar dari Kalimantan Tengah yang membangun kekayaan luar biasa dari sektor perkebunan kelapa sawit. Ia adalah pendiri PT Tanjung Lingga yang menjadi salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Selain bisnis sawit, Abdul Rashid juga mengembangkan bisnis di sektor-sektor lain, termasuk properti, transportasi, dan konstruksi. Kekayaan Abdul Rashid sebagian besar berasal dari kepemilikan perkebunan kelapa sawit yang luas di Kalimantan Tengah. Ia memiliki ribuan hektar lahan sawit yang menghasilkan produksi minyak sawit mentah atau CPO dalam jumlah besar. Kelapa sawit adalah komoditas penting di Indonesia yang menjadikannya sebagai salah satu orang terkaya di wilayah tersebut. Selain perkebunan, Abdul Rashid terlibat dalam sektor pelabuhan dan logistik yang mendukung pengiriman hasil perkebunan dan komoditas lainnya. Ia juga memiliki aset di bidang properti, terutama di Kalimantan dan beberapa daerah strategis lainnya di Indonesia.
Meskipun kekayaannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah, angka pastinya sulit didapatkan karena sebagian besar perusahaan miliknya bersifat private dan tidak terdaftar di bursa saham. Namun berdasarkan skala operasinya dan posisi pentingnya dalam industri sawit, Abdul Rashid sering dianggap sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan. Pengaruhnya bukan hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. Abdul Rashid juga dikenal dekat dengan beberapa tokoh politik dan ia memainkan peran penting dalam pengembangan daerah asalnya melalui berbagai proyek infrastruktur dan inisiatif sosial. Oh iya, Forbes menyebut Abdul Rashid sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2017. Dia memiliki harta senilai 11 triliun rupiah. Hasnur Yadi Sulaiman. Hasnur Yadi Sulaiman adalah anggota DPR RI dari Kalsel dan pengusaha yang mengelola klub sepak bola PS Barito Putra. Dia adalah anak dari almarhum Abdus Samad Sulaiman HB, juga dikenal sebagai Haji Leman. Kini Hasnur Yadi memiliki perusahaan pelayaran yang sudah diperdagangkan publik yang disebut Hasnur International Shipping atau HAIS bersama keluarga Haji Leman. HAIS memiliki 12 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas angkut mulai dari 7.500 hingga 10.000 ton. Pada 2019, total pengangkutan kargo batubara dapat mencapai 6,8 juta MT. Selain menjalankan bisnisnya, Hasnur Group juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui Yayasan Hasnur Center yang menaungi berbagai institusi pendidikan di Kalsel. Hasnur Yadi Sulaiman merupakan tokoh yang cukup dikenal di dunia politik dan bisnis Indonesia, terutama sebagai calon wakil gubernur Kalimantan Selatan pada Pilkada 2024, dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai 263,4 miliar rupiah. Hasnur Yadi menunjukkan kombinasi antara kekuatan finansial dan jaringan politik yang kuat. Kekayaannya sebagian besar bersumber dari Hasnur Group, perusahaan yang didirikan oleh keluarganya yang bergerak di berbagai sektor, termasuk tambang batubara, kehutanan, dan transportasi. Liana Saputri dan Joni Saputra. Di urutan berikutnya ada Liana Saputri dan Joni Saputra yang merupakan dua tokoh yang kini dikenal sebagai orang terkaya di Kalimantan. Dengan kekayaan gabungan mencapai sekitar 4,35 triliun rupiah, mereka adalah anak dari Haji Isam, seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis besar di sektor batubara melalui PT John Lynn Group. Liana Saputri menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan tersebut, di mana ia bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan bisnis. Dengan latar belakang yang kuat, Liana memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis keluarga. Selain itu, ia juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung masyarakat setempat. Joni Saputra, saudara laki-laki Liana, juga memegang posisi penting dalam perusahaan. Ia menjabat sebagai komisaris utama di PT John Lynn Agro Raya Tbk, yang berfokus pada sektor agroindustri. Joni dikenal sebagai sosok yang visioner, membawa inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Keduanya memiliki peran kunci dalam mempertahankan posisi bisnis keluarga di pasar yang kompetitif. Haji Isam, ayah mereka telah membangun kerajaan bisnis yang mencakup berbagai sektor. Keberhasilan Haji Isam dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya menjadi inspirasi bagi anak-anaknya untuk melanjutkan warisan keluarga. Dengan kekayaan yang besar, Liana dan Joni memiliki pengaruh yang signifikan di Kalimantan. Mereka tidak hanya menjadi contoh bagi pengusaha muda lainnya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Investasi mereka dalam proyek-proyek sosial dan lingkungan menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kedua tokoh ini juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan komunitas, membantu memperkuat jaringan bisnis di Kalimantan. Mereka sering terlibat dalam acara-acara sosial dan bisnis, di mana mereka dapat berinteraksi dengan para pengusaha lain serta pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan profil mereka, tetapi juga membantu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam menghadapi tantangan bisnis di era modern, Liana dan Joni terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan operasi bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Dengan pendekatan yang inovatif dan fokus pada keberlanjutan, mereka berusaha untuk memastikan bahwa bisnis keluarga tetap relevan dan berkembang di masa depan.
Sebagai orang kaya yang berpengaruh di Kalimantan, Liana Saputri dan Joni Saputra menjadi simbol keberhasilan dan ketahanan dalam dunia bisnis. Dengan latar belakang yang kuat dan dukungan dari orang tua mereka memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di daerah mereka. Keberhasilan mereka adalah cermin dari kerja keras dan komitmen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat sekitar.